Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Adelia dan dari kelompok 1, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai poin nomor 1 dan 3 yang telah diberikan oleh Pak Dadang pada sebelumnya. Indonesia dikenal dengan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kok bisa ya? Padahal kalau kita lihat sejarah agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Nah, namun berkat kegigihan dai dan ulama, agama Islam bisa menyebar dan berkembang di Indonesia. Lalu gimana sih alur perjalanan dakwah ini? Nah, sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayan tangguh yang sanggup mengarungi samudera. Dan mungkin karena fakta itu tercipta lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Menurut catatan sejarah, pada awal masa ini sudah ada jalur pelayaran perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah pentingnya adalah Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut menjadi perlintasan para pedagang di Cina dan India. Nah, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa sering disinggahi oleh para pedagang antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi. Bersama dengan itu, datanglah pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga sekaligus menyebarkan agama Islam. Sebelum Islam datang, negara Indonesia dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Namun, pengaruh perkembangan Islam lebih kuat karena berlangsung dengan cara damai dan ajaran Islam lebih mudah diterima. Namun, keberadaan pemeluk agama Islam menjadi jelas pada abad ke-13 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia bertahap dan melalui banyak cara. Menurut ahli-ahli sejarah, terdapat beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia yang akan kita jelaskan. Session 2. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah ke Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah. Abad ke-3, para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi yang akhirnya ialah berdagang dan berdakwah, sehingga memotivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di awal namanya. Jalur perdagangan antara Indonesia Arab adalah berbeda naik. Dan kedua, menurut teori sejarah, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari sejarah. Pada abad ke-7 Hijriah ke-13 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan perdagangan masyarakat yang telah memeluk Islam. Orang-orang sejarah lebih awal membuka hubungan perdagangan dari Indonesia dibandingkan Arab. Dan ketiga, menurut teori Persia, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Ada bukti kesamaan budaya dan tradisi. Tradisi tersebut adalah tradisi merayakan sebelum Haram dan Asyura. Dan keempat, teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia menurut teori Cina, mereka telah berhubungan dagang dengan Indonesia jauh sebelum Islam dikenal Indonesia, yakni sejak masa Hindu Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou pada tahun 618 sampai 960. Waktu tinggal 2 menit lagi, silakan. Sekian dan terima kasih dari kami. Bila ada sanggahan atau apapun yang ingin diberikan, mohon disampaikan sekarang juga. Silakan, akhir lampu. Ada sanggahan apa enggak? Ada sanggahan atau pertanyaan atau apa, silakan. Ya. Ada pertanyaan? Pada saat Anda bertanya, silakan Anda sebutkan nama kemudian dari kelompok berapa. Mohon disampaikan dan insya Allah kami akan menjawabnya dengan sebaik mungkin. Oke, silakan. Tidak ada? Baik. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok 2, waktu Anda hanya 5 menit. Oke.
7 menit. Silakan, nawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil rangkuman yang telah kami buat. Kedua, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun agama Islam mulai menyebar sejak abad ke-13 Masehi. Ahli sejarah Syuuki mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dari sejarah dimulai pada abad ke-13. Hal ini diperkuat dengan adanya penulisan para ulama kerajaan Samudra Pasai, khususnya Malik al-Farid yang wafat pada sekitar 920 Masehi. Ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori sejarah, teori kitab, teori Persia, dan teori Tiongkok. Siapa sih penyebar agama Islam di Indonesia? Salah satunya Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tahu nggak 9 orang itu siapa saja? Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Nah, itu adalah salah satu orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Keempat, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kenapa kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia? Karena kerajaan ini banyak didatangi pedagang dari beberapa pelosok negeri seperti India, Arab, Jarat, Arab, Cina, dan sebagainya. Samudra Pasai dijuluki sebagai Serambi Mekah. Kenapa kerajaan Samudra Pasai di Aceh dikenal dengan Serambi Mekah? Karena pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam mulai besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Serambi Mekah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda cukup 5 menit. Ya, 5 menit. Barangkali dari kelompok lain atau untuk memberi sanggahan atau bentuk pertanyaan, silakan. Ya, kita langsung kasih waktu 30 detik untuk bertanya. Pertama ngitung udah kucing. Ya, ada? Kalau tidak ada, dianggap kalian yang mengerti, kasih dulu close. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Ya, tema yang dibawakan apa? Sampaikan pada teman-teman Anda. Coba mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita dan rekan saya Winda Rusita. Dari kelompok saya mempresentasikan rangkuman yang telah kelompok kami buat. Proses penyebaran dan perkembangan agama dan kebudayaan Islam melalui A. Perdagangan. Proses penyebaran